Haleluya, glory. Haleluya. Kita bersyukur pada pagi hari ini, amin. Oleh karena kasih Yesus Kristus bagi kita. Haleluya. Itulah sebuah lagu yang istimewa bagi mempelai wanita, orang percaya dia ke zaman ini. Untuk siap berperang, untuk meraih tanah warisan yang diberikan Tuhan kepada kita di saat nanti. Karena Tuhan sudah merancang semuanya itu dan mempersiapkan segala sesuatu apa yang diperlukan oleh mempelai wanitanya, orang-orang percaya yang sedang berjuang dari zaman dulu sampai akhir zaman ini, sampai kedatangan Kristus yang kedua. Haleluya. Keistimewaan kita adalah bahwa Tuhan memberikan apa yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh pikiran manusia, dan juga apa yang tidak pernah kita lihat, dan bahkan yang tidak pernah muncul di dalam hati dan pikiran kita. Dan Tuhan sudah sediakan semuanya itu bagi kita di saat nanti. Haleluya. Dan Tuhan sudah membuat hal-hal dan menyediakan hal-hal yang akan datang. Karena Tuhan juga sudah tempatkan sesuai dengan jiksepasenya, sesuai dengan gambarnya yang sudah dirancang dari zaman dulu, sesuai dengan perjalanan ketujuh zaman gereja. Tuhan sudah rangsang semuanya itu oleh lewat ketujuh roh Allah. Haleluya. Karena ketujuh bintang tersebut sudah disiapkan oleh Tuhan tepat pada waktunya di setiap zaman gereja, untuk membangun gereja tersebut masing-masing. Haleluya. Dan Tuhan berikan di sana terang di setiap waktu yang sudah ditentukan Tuhan. Setiap waktu artinya di setiap tahun yang sudah dipulihkan, yaitu sesuai dengan kitab Daniel. Apa yang sudah dimakan oleh belalang, pelahap, pengerit, pindahan, dan pelompat, Tuhan akan pulihkan. Karena Tuhan sudah berjanji, aku akan memulihkan. Jadi tidak boleh dunia ini, iblis setan tidak akan boleh untuk meruntuhkan haknya Tuhan. Menjatuhkan haknya Tuhan, karena haknya Tuhan tidak akan boleh dirampas oleh iblis. Sekalipun, sekalipun itu sempat terhilang di Taman Eden sana, tetapi Tuhan akan memulihkan. Apa yang dimiliki oleh Allah dulunya, itu akan kembali kepada dia sendiri. Karena itu adalah miliknya. Haleluya. Jadi hal yang sama kepada ciptaannya Allah, yaitu manusia yang sedang ada di muka bumi ini, Tuhan sudah tentukan, Tuhan sudah pilih, Tuhan sudah adopsi menjadi miliknya. Dari bangsa kafir diambil seorang mempelai wanita. Pilihannya menjadi mempelai wanita Kristus. Haleluya. Jadi Tuhan sudah tulis semuanya itu di dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Sebelum dasar dunia ada. Tetapi semuanya itu harus berjalan sesuai dengan aturannya Tuhan. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Semuanya itu akan berjalan. Tidak ada sedikit pun yang terlewatkan. Sama halnya seperti kehidupan manusia di muka bumi. Tuhan sudah tentukan dan Tuhan sudah pilih, dan nama mereka, hidup mereka, garis keturunan mereka, dari anak sampai cucu, Tuhan sudah tentukan mereka. Berapa banyak anak-anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, Tuhan sudah tentukan. Dan bahkan sampai nama-nama mereka Tuhan sudah tentukan. Apabila nama itu kurang pas, maka Tuhan akan memberikan pewahyuan kepada ayah dan ibunya, ganti namanya. Karena nama itu tidak pas bagi dia. Haleluya. Jadi itulah sebabnya sebagaimana perjalanan Abraham pindah dari Kanaan, pergi lagi ke Betel dia,
Dia pergi lagi ke Kasdim dan lain sebagainya. Berpindah lagi ke Ai dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan sudah janjikan bahwa tanah perjanjian itu adalah sebagai milik dari keturunan Abraham. Kalau itu sudah menjadi warisan mereka yang sudah diberikan Tuhan, bagaimanapun kekuatan manusia-manusia raksasa yang tinggal diam di sana, mereka akan terusir. Karena tanah tersebut bukanlah hak milik mereka. Hal yang sama juga, kalau Tuhan sudah tentukan bahwa kita akan mewarisi kerajaan yang kekal, Yerusalem yang baru, tidak boleh siapapun mewarisi, ya, menduduki tanah tersebut selain daripada orang-orang percaya. Haleluya. Jadi Tuhan sudah perlengkapi semuanya, senjata-senjata kita, ya, kecaman ini untuk melawan hal-hal yang berasal daripada si setan. Karena senjata kita bukanlah buatan manusia, tetapi apa yang diucapkan oleh Allah yang keluar daripada mulut Allah sendiri. Yaitu adalah roti kehidupan, makan rohani pada di setiap masing-masing zaman gereja tersebut. Haleluya. Betapa indahnya semuanya, karena segala sesuatu dari kitab Kejadian sampai Wahyu tidak bisa dipikirkan oleh manusia, ya, sepanjang masa-masa tersebut, selain daripada orang pilihannya yang bisa mengerti akan kitab ini dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Haleluya. Dan kita mengetahui dan tahu, dari mana kita tahu bahwa kita mengerti dari kitab Kejadian sampai Wahyu adalah tindakan. Itulah yang sesungguhnya. Kalau kata orang mereka mengerti dari kitab Kejadian sampai Wahyu tapi tanpa ada tindakan, maka bangunan tersebut tidak akan bisa berdiri. Separuh bangunan tidak layak dihuni. Ya, kalaupun dibuat pondasi, ya, dipasang dindingnya sekeliling tanpa atap, maka itu tidak akan bisa dihuni. Sebuah tindakan dari kitab Kejadian sampai Wahyu, ya, dari iman sampai kasih ke saudara, sehingga Roh Kudus memeteraikan, ya, kalau itu tidak tergenapi, tidak terlaksana, maka bangunan tersebut bukanlah bangunan sebuah yang selesai. Bagaimanapun juga ketika gandum tidak matang, maka itu tidak akan bisa dituai. Setelah ditanam dan menjadi matang, itulah yang akan bisa dituai dan bisa dibawa atau dimasukkan ke dalam lumbung kerajaan surga. Haleluya. Jadi firman Tuhan selalu mematangkan kita di setiap saat untuk siap dituai. Mari kita buka Alkitab kita. Masih pembahasan yang sama seperti minggu kemarin, celah antara 7 zaman gereja dan 7 meterai. Dari kitab Wahyu 5:3 sampai 5. Wahyu 5:3 sampai 5. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Bapa kami terkasih dalam surga, kami bersyukur Tuhan Yesus karena Engkau selalu menyertai kami, selalu menjaga kami, selalu memberikan kekuatan tubuh bagi kami untuk melakukan aktivitas pekerjaan kami sehari-hari, Tuhan, untuk mencari nafkah. Kami hanya mengerjakan, Tuhan, tetapi hanya Engkau-lah yang bisa memberikan keberhasilan semuanya itu untuk kami bisa, Tuhan, kehidupan kami sehari-hari. Oleh karena itu, Bapa yang baik, kasih-Mu yang tidak dapat terbatas dan yang tidak dapat terukur, Tuhan, karena Allah kasih yang satu-satunya, Tuhan, sehingga Engkau memberikan kasih itu kepada kami dan memberikan berkat-berkat kepada kami di setiap saat, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, bahwa saat ini, Tuhan, kami sedang berkerumun untuk menikmati daging segar yang Kau sajikan bagi kami pada zaman ini, Tuhan. Inilah pohon yang sedang berbuah pada musim ini, Tuhan, sehingga kami menikmatinya, Tuhan, sehingga kami merasakan, Tuhan, betapa indahnya rancangan dan program-Mu di saat ini, Tuhan. Inilah zaman Laodikia, Tuhan.
Tetapi Engkau Tuhan memberikan terang di waktu senja ini, untuk supaya kami dapat Tuhan secepatnya berlari dan berkerumun Tuhan di dalam terang di waktu senja ini Tuhan. Dan Engkau tidak membiarkan mempelaimu Tuhan telat atau terlambat. Sebab Engkau memberikan sayap Raja Wali. Karena inilah zaman Raja Wali Tuhan, ya kejaman. Memberikan sayap dan memberikan mata yang tajam melihat akan hal-hal yang berada di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberikan pewahyuan Tuhan kepada kami. Sehingga kami dapat cepat menangkap dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Sehingga kami tahu bertindak Tuhan. Cara kami untuk melakukan Tuhan lewat ajaran-Mu, pesan-Mu yang sempurna bagi kami di akhir zaman itu Tuhan. Melalui Tuhan seorang utusan mediator di akhir zaman ini, Malaikat 4, 5 dan 7 Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah mengangkat dan membawa kami daripada sistem Mesir Tuhan. Sehingga Engkau membawa kepada tanah Gosen, di mana hanya di sanalah Tuhan Engkau mendengarkan doa dan mendengarkan nyanyian orang-orang kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami lanjutkan Tuhan akan membacakan sebagian dari firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kepala kami dan telinga kami Tuhan yang taat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Dan apa yang dikatakan di Wahyu 5:3 sampai 5 ini. Tetapi tidak ada seorang pun di surga atau di bumi atau di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan sangat sedihnya. Karena tidak ada seorang pun yang layak, yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, janganlah engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu Tunas Daud, telah menang sehingga dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materai-materai. Haleluya. Berbicara tentang materai-materai bukan berarti satu. Itu adalah 7. Yang pertama, materai yang pertama itu digulung dan dimateraikan. Yang kedua juga tergulung dan dimateraikan. Sampai ke 7 materai. Sehingga di sana terdapat rahasia-rahasia yang terselubung yang tidak diketahui oleh siapapun. Itulah sebabnya Yohanes menangis karena dia tidak dapat mengerti apa yang tertulis di dalam materai tersebut. Haleluya. Apa yang tertulis di dalam kitab tersebut yang telah dimateraikan. Karena tidak ada seorang pun yang bisa membuka materai kalau bukan si pemiliknya. Karena yang memeteraikan pun hanya yang bersangkutan. Haleluya. Karena tidak ada seorang pun malaikat dan seorang manusia yang bisa memeteraikan haknya Tuhan. Hanya dia sendiri yang berhak untuk memeteraikannya tersebut, dan hanya dia sendiri juga yang berhak membuka materai tersebut. Haleluya. Karena ada sesuatu rahasia di sana yang tidak boleh diketahui oleh siapapun selain daripada dia sendiri. Tetapi itu akan dibuka, rahasia-rahasia akan dibuka, apa yang tertulis dalam kitab itu untuk supaya mengakses jalan, membuka jalan pada zaman Laodikia yang suam-suam kuku, untuk supaya manusia di zaman Laodikia itu mempelai wanita orang-orang percaya bisa keluar daripada tawanan dunia ini. Bagaimana caranya membuka? Dibukalah rahasia-rahasia tersebut yang dulu terselubung, sehingga keluarlah Israel dari Mesir, keluarlah mempelai wanita dari Mesir, sehingga mengetahui akan tindakan-tindakan tersebut supaya siap berjalan dengan di atas jalan yang sudah dibuat oleh Kristus tersebut.
Kalau tanpa dibuka materai-materai, maka kita tidak akan tahu dari mana kita berjalan dan kita keluar kemana dan sampai kemana. Itulah rahasia-rahasia misteri yang sudah disingkapkan di zaman ini. Sehingga kita pun tahu bagaimana caranya, tahu bagaimana gambarnya. Seperti sebuah rumah, sebuah bangunan. Kita tahu atapnya, kita tahu dindingnya, kita tahu lantainya, kita tahu apa isi di dalamnya. Semua komplit. Haleluya. Dan semuanya itu dibukakan di zaman, bukan di zaman gereja yang sudah lampau, melainkan di zaman Laodikia ini. Haleluya. Betapa indahnya rencana Tuhan bagi umat manusia yang ada di muka bumi, barang siapa yang mau mendengarkan dan mau melakukannya. Haleluya. Yohanes adalah seorang utusan pada zaman tersebut, dan yang berhak melihat akan peristiwa tersebut. Haleluya. Itulah sebabnya dia menangis. Tetapi perjalanannya harus di titik terakhir zaman Laodikia ini. Untuk supaya semuanya itu dibukakan dan hanya ada seorang yang bisa dapat melihat dan mengetahui akan rahasia-rahasia tersebut. Maliaki 4 ayat 5 dan 10 ayat 7, utusan. Tetapi sudah diberitahukan kepada Yohanes, janganlah engkau menangis Yohanes, sebab singa dari suku Yehuda telah menang. Bukankah itu hanya sekedar itu diberitahukan kepada Yohanes? Namun Yohanes tidak pernah mendapatkan pengertian akan semuanya itu. Apa yang tertulis di dalam kitab itu. Sehingga dia mampu memberitahukan kepada orang-orang di zaman dia. Semuanya itu masih disembunyikan. Kalau tidak disembunyikan, pasti itu yang dikotbahkan oleh Yohanes kepada orang Farisi dan Saduki. Tetapi dia pun sudah bersuka cita karena diberikan, jangan menangis Yohanes, karena singa dari suku Yuda telah menang, yaitu tunas Daud, Yesus Kristus. Haleluya. Jadi Yohanes hanya itulah yang membuat hatinya terpulihkan, karena singa dari suku Yehuda telah menang. Itulah yang memulihkan hatinya. Kalau tidak, dia bisa-bisa depresi atau stres karena tidak mendapatkan upah ketika dia dibawa ke surga untuk memperlihatkan semuanya kepadanya. Haleluya. Orang-orang yang kalau seseorang pergi ke sesuatu yang dibawa ke sesuatu istana, kalau dia tidak mendapatkan apa-apa dari istana tersebut, dari seorang presiden contohnya, dia akan mendapatkan kekesalan. Haleluya. Dia akan menyesal. Kalau memang dia dibawa di sana tanpa ada sesuatu yang diberitahukan kepadanya. Haleluya. Tetapi artinya semuanya itu ada waktunya. Pada musimnya. Di zaman manakah itu? Di zaman Raja Wali. Haleluya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, tidak akan boleh manusia, malaikat siapapun menggeser, mengubah waktu yang sudah ditentukan Tuhan. Kalau bukan waktu yang sudah ditentukan. Tidak akan bisa digeser. Kita sudah paham kan hal tersebut. Kita baca Kejadian 30 ayat 26. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku.
Dan juga di ayat 28 berkata, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Haleluya. Haleluya, kita sudah sering bahas akan hal ini. Amen. Yakub digantikan namanya menjadi Israel. Israel artinya adalah seorang pemenang. Haleluya. Seorang pemenang yang sudah bisa meraih tanah mereka di tanah Kanaan. Seorang pejuang. Sehingga dia pun berhasil, ya. Sehingga dia pun berhasil mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan. Haleluya. Apa yang dikatakan? Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi. Karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, jawab Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi. Jika engkau tidak memberkati aku, akan mendapatkan berkat-berkat dulu. Kalau tidak mendapatkan berkat-berkat dulu, maka dia akan menangis. Kalau Yohanes tidak mendapatkan, ya, jawaban akan dari suara tersebut, maka dia akan sedih. Seperti yang saya katakan tadi. Tetapi adalah jawabannya. Jangan menangis Yohanes, karena suku Yehuda. Haleluya. Aku tidak akan membiarkan engkau, karena singa dari suku Yehuda. Sehingga dikatakan di Kejadian 32 ayat 26, aku tidak membiarkan engkau sebelum engkau memberkati aku. Haleluya. Jadi sehingga namanya pun dari Yakub menjadi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah. Marilah kita bergumul untuk melawan Allah dan manusia, dan marilah kita menjadi seorang prajurit yang menang. Artinya bukan bertinju, bukan bergumul dan lain sebagainya, tetapi bergumul. Tuhan, aku tidak akan mau Tuhan berangkat atau pulang dari tempat ini kalau engkau tidak memberikan berkat-berkat kepada Tuhan. Rengkul dia di dalam iman, peluk dia di dalam iman, jangan biarkan dia pergi. Haleluya. Itulah sebuah perjuangan. Itulah sebuah peperangan. Haleluya. Kalau sudah kita melakukan hal seperti itu, maka Tuhan akan melihat, wah, kau luar biasa nak. Engkau rupanya akan membiarkan aku pergi sebelum aku memberkati engkau. Sebelum engkau mendapatkan hasil. Haleluya. Kalau kita membaca ayat ini, ya seolah-olah dia bergumul melawan Allah. Tetapi kita akan melihat apa arti bergumul. Ya. Haleluya. Bukankah seorang Ruth yang sedang bergumul untuk mendapatkan Boaz, berusaha, ya, dan hatinya lemah lembut, dan dia menundukkan kepala dan mengambil butiran-butiran atau gandum yang sudah sedang berjatuhan. Haleluya. Dia memakai hati yang begitu rendah. Tetapi di dalam kerendahan itu dia mendapatkan berkat dari Tuhan. Berkat dari Boaz. Seperti itulah Yakub ini. Haleluya. Kalaupun ada seseorang yang datang ke sebuah rumah, memohon, meminta untuk sedekah apapun, kalau dia tidak pergi-pergi, selalu dia menangis, selalu dia sujud, selalu dia merendah, memohon, bagaimanapun juga dia akan berikan.
pemilik rumah tersebut akan diberikan. Tidak tega akan membiarkan dia pergi kalau dia sudah memohon, kalau dia sudah merendahkan diri, kalau dia dengan mengatakan, menyebutkan, memohon dengan kelemah lembutan, pasti mendapatkan sesuatu. Seperti itulah Tuhan kepada orang-orangnya. Haleluya. Kita lihat Roh Fenisia berbicara tentang kelemah lembutan, berbicara tentang pergumulan. Haleluya. Sekalipun dia disebutkan Yesus seperti anjing, tetapi anjing pun memakan apa yang jatuh, makanan dari meja tuannya. Remah-remah yang sedang berjatuhan pun dia makan. Haleluya. Glory. Jadi itulah yang di Wahyu 5 ayat 5 ini. Jangan engkau menangis, Yohanes. Haleluya. Kita baca di Kejadian 49 ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Kita lihat. Singa dari suku Yehuda. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya. Sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Haleluya. Inilah Kejadian 49 ayat 10. Siapakah dia? Adalah Kristus. Sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Siapa bangsa-bangsa yang tidak takluk kepada Kristus? Gak ada pun di muka bumi. Haleluya. Itulah sebabnya, itulah sebabnya ada jawaban kepada Yohanes. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Haleluya. Dan di ayat 5 dikatakan, aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7. Bertanduk 7 dan bermata 7. Bermata 7 adalah ketujuh roh, dan bertanduk 7 ketujuh berbicara tentang ketujuh zaman gereja. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Haleluya. Ibrani 1:3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Dia adalah seorang pengantara, dia adalah seorang hakim, dan dia turun ke muka bumi. Dia adalah seorang pengantara untuk memulihkan segala sesuatu. Apa yang dulu sudah dihilangkan oleh Adam, dan membayar dosa manusia. Setelah itu dibayar selesai, maka surat akan pembayaran hutang tersebut dia terima. Dia menjadi pemenang. Haleluya. Kalau dia sudah menang, berarti orang-orang pilihannya pun sudah menang. Dan di Ibrani 7 ayat 25 dikatakan, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Dia adalah seorang pengantara bagi umat manusia.
untuk menebus kita. Bagaimanapun hutang kita begitu banyak, Tuhan selesaikan semuanya. Tuhan bayar dengan cash semuanya. Lalu, apa lagi yang diberikan oleh manusia? Selain daripada memperjuangkan tugas-tugas yang diberikan Kristus untuk keselamatan kita. Haleluya. Glory. Tuhan juga sudah persiapkan kekuatan bagi kita untuk melakukannya. Haleluya. Ibarat 10 ayat 12. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Haleluya. Dia akan datang di saat nanti, ya, untuk menyelesaikan tugasnya. Dan setelah dia datang nanti untuk menjemput mempelai wanita, membawa orang percaya ke sana, maka sunyi senyaplah setengah jam di surga. Haleluya. Hening. Tetapi setelah selesai, dijatuhkanlah penghakiman dan penyucian berlangsung pada saat tersebut. Dan setelah itu selesailah bumi lama, datanglah bumi baru. Turunlah bumi baru, Yerusalem yang baru. Selesailah, tidak ada lagi yang lain selain daripada kekekalan berlangsung. Sebab penghakiman semuanya sudah selesai. Menghakimi manusia sesuai dengan perbuatannya. Haleluya. Kita lihat sudah, ya, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Haleluya. Jadi kita lihat bahwa Yohanes tidak memperhatikan domba ini sebelumnya. Haleluya. Jadi kita tahu ia tidak pernah disebut sebelumnya. Ia tidak pernah disebutkan dimanapun. Ya, Yohanes tidak melihatnya. Di seluruh surga, apakah Yohanes melihat? Dia tidak melihat Yesus di sana. Hanya suara yang dia dengar. Haleluya. Haleluya. Jadi kita lihat sebagaimana dia sedang memandang. Tetapi di situ dia tampil. Dari mana dia muncul? Dari mana dia datang? Dia datang dari takhta Bapa, di mana dia sudah didudukkan sejak dia sudah disembelih dan sudah bangkit lagi. Dia telah bangkit dan duduk sebelah, ya, di sebelah kanan Allah. Jadi seterusnya hidup untuk membuat pengantaran atau pengantaran. Haleluya. Jadi apa yang diinginkan Tuhan, semuanya bisa dia buat. Ketujuh, ya, kita sudah melihat tadi ketujuh bintang tersebut. Ketujuh tanduk tersebut. Ketujuh mata tersebut. Kita sudah lihat. Ketujuh mata adalah ketujuh roh Allah yang sedang menjelajahkan dunia ini. Tetapi apakah mata Allah ada 7? Tidak ada 7. Apakah ada 2 Tuhan? Tidak ada 2 Tuhan. Kalau orang kadang-kadang membenci, hanya sekedar membaca, berarti ada 7 mata Tuhan, ya. Karena ketujuh mata Tuhan ini sedang menjelajahkan dunia ini. Ketujuh roh Allah, berarti ada 7 roh Allah. Tidak ada yang namanya 7 roh Allah. Hanya 1 roh Allah. Hanya 1 Tuhan. Tetapi dia buat, ya, dia bisa buat seorang pengantara
dari dirinya sendiri. Itulah Kristus. Dia bangun dari dirinya sendiri. Yohanes 1 ayat 1 dan 14 berkata, karena dia adalah firman itu. Karena firman itu telah menjadi daging. Dan firman itu adalah Allah. Haleluya. Itulah sebabnya kalau tidak dapat mengerti firman Tuhan tidak boleh diraba-raba dan ditafsir-tafsir. Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan selalu membacking satu dengan yang lain. Haleluya. Jadi dia sedang berada pada pekerjaan pengantarannya. Jadi kita ingat meterai-meterai ini akan siap dibuka. Dan anak domba itu datang dari tempat kudus. Sehingga menunggu kita sampai ke sana. Jadi seperti yang saya katakan tadi. Lukas 22 ayat 41, kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Haleluya. Apakah kita ingat siapa yang mengatakan ini? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Sebelah kanan Yesus Kristus. Haleluya. Ketika mereka sedang disalibkan. Haleluya. Bukankah dia yang sebelah kanannya itu mendapatkan kewahyuan? Dan tahu siapa kepribadian Kristus? Haleluya. Itulah, dari situlah kita tahu bahwa ada pewahyuan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang selaras dengan firman Tuhan, sesuai dengan perintahnya, sesuai dengan pesannya di zaman Laodikia ini. Yang suam-suam kuku dan tidak panas dan tidak dingin. Itulah sebabnya Tuhan tidak memberitahukan sebuah jalan keluar. Memberitahukan materai-materai untuk supaya kita siap bertindak. Karena tidak ada zaman yang lebih gelap daripada zaman Laodikia ini. Itulah sebabnya di sini diperlukan semuanya dibuka rahasia-rahasia. Untuk mengakses jalan ke kebenaran. Sehingga sampai kepada tujuan yang sudah ditentukan Tuhan. Haleluya. Kita baca lagi di Wahyu 8:1. Ini berbicara meterai ketujuh. Dan ketika anak domba itu membuka meterai ketujuh, maka sunyi senyaplah di surga kira-kira setengah jam lamanya. Sunyi senyaplah kira-kira setengah jam lamanya. Inilah akhir dari ketujuh meterai, yaitu meterai yang ketujuh. Haleluya. Jadi sebelum terjadinya sunyi senyap setengah jam di surga lamanya, kita sudah di mana? Kita sudah dibawa ke awan-awan. Pertemuan di udara. Dan kita tidak pernah mengalami kengerian, penghakiman sesuai dengan Wahyu 8 ayat 1, sunyi senyap. Kita tidak ada lagi di dunia ini. Kita sudah dibawa ke sana, ke dunia yang lain. Haleluya. Kita tidak ada lagi di bawah ini.
Wahyu 10:6. Dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Haleluya. Jadi inilah sebuah sebuah bayangan. Jadi ini sebenarnya sudah nyata. Wahyu 10 ayat 6 sudah nyata. Tidak akan ada penundaan lagi. Dan ini sudah berlangsung. Kalau ini tidak berlangsung, maka kita tidak akan tahu rahasia-rahasia tersebut. Haleluya. Dan kita tahu bahwa Wahyu 10, Wahyu 8 ayat 1 ini berbicara tentang kedatangan Kristus. Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ketika materai ketujuh ini, dibukakan. Kita lihat di Wahyu 22 ayat 11. Dan ini menyambung dengan Wahyu 5 tadi. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia berbuat. Barang siapa berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Haleluya. Untuk supaya tahu mengambil sikap di zaman ini. Haleluya. Jadi dia tampil untuk mengajukan peklaimannya. Tetapi untuk mengajukan peklaimannya, dia sudah melakukan pekerjaan itu. Dan dia sudah turun menjadi manusia, mati dan sudah melakukan pekerjaan penebusan sebagai kaum kerabat. Tetapi masih belum menuntut peklaimannya. Jadi sekarang dia tampil untuk mengklaim hak-haknya. Jadi kita perhatikan apa yang sedang terjadi. Untuk mana ia disembelih, untuk menjadi seorang kaum kerabat bagi manusia, untuk mati menggantikan tempatnya, untuk menebusnya. Tetapi itu tua-tua itu benar ketika dia mengatakan bahwa dia adalah singa dari suku Yehuda. Haleluya. Singa dari suku Yehuda. Karena dia sudah menjadi anak domba. Seorang pengantara, seekor anak domba yang berlumuran darah. Tetapi sekarang dia sedang tampil sebagai singa. Haleluya. Karena masa-masa kepengantaraannya sudah berakhir. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus membuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Haleluya. Perihal itu sudah ditutup. Jadi lantas apa? Pada zaman gereja yang ketujuh, ketika misteri-misteri Allah akan dibuka. Wahyu 10 ayat 7. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia menusuk sangkakalanya, maka genaplah keputusan rahasia Allah seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Haleluya. Jadi
ya, itu datang kepada zaman gereja yang ketujuh. Ketika materai itu dibuka. Jadi kita perhatikan dengan sesama adalah sesuatu yang harus kita mengerti. Dia sudah melakukan pekerjaan-pekerjaannya, membuat kepengantaraan bagi orang-orang percaya selama 2000 tahun. Ya, dia sudah berada di sana, seekor anak domba. Ya, dia sedang melangkah keluar dari kekekalan untuk mengambil kitab akte kepemilikan itu. Amos 3:7, Maleakhi 4 ayat 1 kita baca, bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang bernubuat fasik menjadi seperti jerami dan akan dibakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Haleluya. Dan di ayat 3, kamu akan menginjak orang-orang fasik. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Kamu, berarti orang-orang percaya, kamu adalah mempelai wanita. Haleluya. Jadi zaman ini sok-sokan mereka seperti orang yang sudah memiliki kekuatan di bumi. Tidak akan bisa lagi orang yang mengalahkan dia sesuka hatinya, semena-mena mereka. Seolah-olah tidak ada lagi Tuhan untuk menghakimi mereka dan menjatuhkan penghakiman kepada mereka. Padahal firman Tuhan sudah tertulis. Bagaimanapun kekuatan orang-orang sedang berlangsung di dunia ini memiliki kekuasaan, ya, karena dia memiliki kekayaan yang luar biasa di dunia ini. Seolah-olah sesuka hati mereka, tidak lagi keadilan oleh karena menganggarkan kekuatan dan uang. Tetapi lihat, hanya orang-orang sederhana dan orang-orang kecil yang dimiliki Tuhan menginjak-injak debu orang-orang fasik. Ketika Tuhan menjatuhkan hukuman dan menghancurkan dunia ini, bumi ini seperti puing-puing, tidak ada lagi yang tersisa. Dan tidak ada seorang pun yang tahu kemanakah bumi ini pergi. Seperti melihat angin, dan tidak tahu seorang pun manusia kemanakah arah angin itu akan pergi dan berakhir. Haleluya. Jadi itulah sebabnya di Maleakhi 4 ayat 6 dikatakan, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anaknya berbalik kepada bapak-bapaknya, ya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Jadi Tuhan sudah rancangkan semuanya supaya berbalik antara bapak dan anak-anaknya, antara anak-anaknya kepada bapak-bapaknya. Kembalilah kepada seperti kasih yang dimiliki oleh para zaman dulu, bapak-bapak Pentakosta. Haleluya. Iman mereka sangat teguh. Kasih mereka sangat, ya, kuat. Dan tidak bisa dilunturkan oleh dunia ini. Wahyu 5 ayat 5 menjelaskan. Haleluya. Haleluya. Jadi dia tampil, ya, untuk mengambil kitab itu, untuk menyingkapkan misteri-misteri Allah yang sudah diduga-duga oleh mereka, ya, yang lain di semua zaman-zaman denominasi, diduga-duga di tafsir-tafsir, dan tidak mengerti apakah kuda putih, apakah kuda merah, apakah kuda hitam, dan apakah kuda hijau kuning. Haleluya. Tanpa ada pengertian, semuanya itu daripada Kristus, maka tidak ada seorang pun yang tahu.
selain daripada ya utusannya Tuhan yang membawa pesan, yaitu pesan Kristus kepada orang-orang yang mau mendengarkan dan menerima dan bertindak sesuai dengan penentuan Tuhan dan pilihannya. Haleluya. Jadi itulah yang di Wahyu 10 ayat 1 ya sampai 4 ya sampai 5 dan sampai 7. Wahyu 10 ayat 1 sampai 7. Zakaria 14 ayat 5. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung-gunung itu akan menyentuh sisinya. Dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Uzia, Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama dia. Haleluya. Glory. Apa yang dikatakan di sini? Ya, maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung-gunung itu akan menyentuh sisinya. Dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Uzia, Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang. Dan siapa? Dengan dia. Dan semua orang kudus bersama-sama dengan dia. Di luar itu tidak ada. Haleluya. Itulah sebabnya Wahyu 10 ayat 6 ya, dia yang bersumpah demi dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Ya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Tidak akan ada penundaan lagi. Haleluya. Siapakah dia? Wahyu 19 ayat 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama. Ya, yaitu Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Wahyu 19 ayat 16. Kenapa dikatakan dia disebut ya Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan? Tidak ada raja di atas segala raja selain daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi sesuai dengan Wahyu 10 ayat 6 tadi. Yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Yang menciptakan laut dan segala isinya. Siapakah dia disebut? Adalah Raja di atas segala raja. Karena itulah yang tertulis di dalam pahanya. Tertulis suatu nama. Haleluya. Jadi tidak akan pernah ya sedikit pun di dalam kitab ini yang membuat pikiran manusia bingung. Haleluya. Karena disebutkan dia duduk di sebelah kanan Allah. Karena disebutkan dia adalah malaikat. Dan disebutkan dia juga yang menciptakan langit dan segala isinya. Dan disebutkan lagi bahwa dia adalah Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Firman Tuhan tidak akan pernah bertentangan. Tetapi ada waktu dan pada musim dan masanya. Itulah sebabnya dia membuat pengantara dari dirinya sendiri. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Haleluya. Haleluya. Jadi anak domba yang menerima kedudukannya ya sebagai raja ketika orang-orang kudusnya datang untuk memahkotainya.
Tuhan dari segala Tuhan dan Raja dari segala Raja. Waktu sudah berakhir, ya. Tidak ada penundaan lagi. Rut 4 ayat 7. Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka ia seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Menanggalkan kasutnya. Ketika kasutnya ditanggalkan, tidak akan ada penundaan lagi. Tugas selesai. Mempelai wanita sudah sah menjadi haknya disaksikan oleh tua-tua dan orang-orang semuanya yang ada di sekitarnya, bukan di luar sekitarnya. Haleluya. Betapa indahnya firman Tuhan ini kalau kita sudah dapat mengerti. Amen. Semua dulu sudah ada perlambangnya, sehingga disingkapkan di akhir zaman ini kita dapat mengerti. Itulah sebabnya Tuhan berkata, tidak ada yang baru di bawah kolong langit ini. Hanya mengulangi sejarah. Mengulangi dirinya sendiri sesuai dengan sejarah. Haleluya. Zakaria 3:8. Dengarkanlah hai imam besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu, sungguh kamu merupakan suatu lambang, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yakni Sang Tunas. Siapakah dia? Yesus. Ayat 9. Sebab sesungguhnya pertama yang telah kuserahkan kepada Yosua